Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kami saat ini, serta kesempatan untuk mengawali hari ini dengan berdoa, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, kami mohon, berbicaralah, ajarlah kami, bimbinglah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Tuhan, saya mengajak kita bersama membuka, membaca, merenungkan Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai 14. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai 14. Tuhan Yesus berkata demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Saudara, saya percaya sebagian besar atau bahkan mungkin semua kita pernah mendengar istilah Golden Rule atau hukum emas. Secara sederhana, Golden Rule menyatakan, berbuatlah kepada orang lain seperti yang kita ingin mereka lakukan kepada diri kita. Atau dengan kata lain, Golden Rule merupakan etika timbal balik, di mana kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dan prinsip ini berlaku dimanapun, dalam ajaran apapun, termasuk di dalam Alkitab. Dalam Matius 7 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara sekalian, seperti yang dikatakan dalam Golden Rule, Tuhan Yesus pun mendorong murid-muridnya, termasuk kita, untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Dan dari sudut pandang negatif tersirat, Tuhan Yesus melarang kita untuk berbuat jahat kepada orang lain kalau kita tidak ingin dijahati oleh siapapun. Namun dalam kenyataan rumus ini tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Karena tidak sedikit orang baik justru mendapat perlakuan tidak baik dari orang lain. Tidak jarang kebaikan yang kita lakukan justru dibalas dengan kejahatan. Dan tidak jarang orang menjati kita padahal kita tidak berbuat jahat kepada mereka. Nah, masih banyak contoh lain di mana hidup tidak berjalan dengan adil sesuai dengan Golden Rule ini. Nah, hal ini disadari oleh Tuhan Yesus. Karena itu ia menambahkan frasa, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat yang ke-12. Saudara sekalian, kalau kita ingat, frasa ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus saat mengajarkan hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, di mana tertulis, jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Menarik, frasa yang sama diucapkan Tuhan Yesus dalam dua peristiwa yang berbeda, dua waktu yang berbeda. Yang pertama ketika dia mengajarkan tentang Golden Rule, yang kedua ketika Tuhan mengajarkan tentang hukum kasih. Nah, kenapa? Tidak lain dan tidak bukan untuk mendorong murid-murid termasuk kita agar menerapkan Golden Rule dalam perspektif hukum kasih. Artinya, kita berbuat baik kepada orang lain bukan supaya orang lain berbuat baik kepada kita, tetapi kita berbuat baik kepada orang lain sebagai wujud kasih kepada Allah dan kepada sesama. Karena itu dalam Matius 5 ayat 38-48, misalnya Tuhan Yesus mendorong murid-muridnya termasuk kita agar mengasihi siapapun termasuk musuh-musuh kita. Kalau kita sekedar menerapkan Golden Rule tanpa hukum kasih, maka hukum Hammurabi yang mengajarkan mata, gigi ganti gigi dalam Matius 5:38, itulah yang akan kita terapkan. Tetapi karena Tuhan mengajarkan hukum kasih, maka Golden Rule tetap harus diterapkan meski orang berbuat jahat kepada kita. Nah, di sisi lain, Tuhan Yesus juga mengajarkan Golden Rule untuk menunjukkan bahwa menjadi orang baik bukan hal yang rumit. Cukup memperlakukan orang lain sebagaimana kita berharap diperlakukan orang lain. Karena pada dasarnya, tidak seorang pun ingin dijahati oleh orang lain. Semua orang ingin mendapatkan perlakuan baik dari orang lain. Karena jangan katakan saya belum bisa jadi orang baik. Atau mengatakan saya tidak tahu bagaimana cara berbuat baik atau jadi orang baik. Cukup dengan menerapkan Golden Rule ini di bawah terang hukum kasih, maka kita bisa menjadi orang baik. Nah, kini pertanyaannya adalah apakah kita mau melakukannya? Harus diakui, tidak banyak orang yang mau melakukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Karena beberapa ajaran Tuhan Yesus terlihat menyimpang dari pandangan umum. Misalnya, ajaran tentang pengampunan, bukan balas dendam. Ajaran tentang mengasihi musuh, bukan sekedar mengasihi kawan. Dan masih ada banyak ajaran lainnya. Tidak heran kalau ada banyak orang, mungkin termasuk kita, sekedar mendengar dan mengagumi ajaran Tuhan Yesus, tetapi tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di tengah realitas inilah, Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya termasuk kita bahwa jalan yang Dia ajarkan mungkin terlihat sempit, terlihat tidak nyaman, terlihat seperti jalan yang salah, tetapi jalan itu menuntun pada kehidupan. Berbeda dengan jalan yang diajarkan dunia, yang terlihat lebar dan menyenangkan, tetapi menuntun kepada kebinasaan. Karena itu jangan ragu. Mari kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita mengikuti pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dan kita percaya jalan yang Tuhan tunjukkan akan membawa kita pada kebaikan, pada kehidupan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama, yang mengingatkan kepada kami untuk melakukan kebaikan, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak mudah, tetapi kami percaya Roh Kudus akan menolong membimbing kami,
Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi orang yang baik, yang benar, menurut standar Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan melakukan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan sebagai wujud cinta kami kepada Tuhan dan sesama. Tuhan, tolonglah kami semua. Bimbinglah kami, sertai kami. Berkati juga pekerjaan kami, usaha kami, berkati studi anak-anak kami, berkati juga untuk keluarga kami. Berkati saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah dan melawat. Berkati untuk setiap kami, berikan kepada kami kesehatan yang baik. Berkati gerejamu, GKI Kutisari Indah, kiranya Allah yang berkasih karunia menolong dan memimpin. Dan berkatilah bangsa negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.